Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di video kali ini saya akan memberi sedikit tutorial buat teman-teman atau sahabat pemula, yaitu bagaimana cara memasang gacun sederhana ya teman-teman. Ini saya akan praktekkan di speaker aktif Polytron ya. Untuk pemasangan kali ini gacun kita gunakan dua kabel ya, jadi dimana nanti pin yang dipasang, yang di solder saya akan tunjukkan sehingga teman-teman bisa paham ya, bisa paham. Oke, siap teman-teman. Oke, yang pertama di bagian gacun ini ada, ini contoh ya teman-teman, ini ada 3 kabel, tapi yang warna biru ini saya tidak gunakan ya, karena bisa dipakai untuk 2 kabel maupun 3 kabel. Semuanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya, itu tinggal selera teman-teman ya, mau dipasang pakai 2, 3 atau juga ada yang gacun yang 4 kabel maupun 5 kabel, jadi terserah ya. Semuanya fungsinya sama untuk menggantikan sebagai regulator power supply-nya yang rusak. Oke, jadi kali ini saya tidak membahas mengapa ini harus dipasang gacun, mengapa banyak sambungan kabel segala macam. Mesti saya tidak membahas tema yang itu. Jadi kita berfokus ke pemasangan gacun 2 kabel di speaker aktif Polytron. Nah, begitu teman-teman. Oke. Mari kita perhatikan ya, perhatikan ya, biar lebih enak ya teman-teman. Nah, jadi ini seperti biasa, di pin sebelah kiri ini adalah pin tegangan AC, ini fuse ya, yang ini NTC seperti biasa. Jadi sebelum pemasangan gacun ya, pastikan dulu teman-teman di bagian elko 400 voltnya itu tegangannya sampai ke situ ya teman-teman ya. Sedikit saya contohkan ya teman-teman ya. Jadi harus ada tegangannya dulu 300 voltnya. Jadi kalau nggak ada tegangan 300 volt maka gacun tidak akan bekerja teman-teman ya. Jadi ini kita lihat nanti jarumnya harus nyampe ke 300 volt ya. Oke, sekarang kita coba colokkan dulu ke listrik ya teman-teman. Oke, saya sudah colokkan ke listrik, lalu kita ukur di elko 400 volt. Di sini harus ada tegangan masuk tuh teman-teman ya, terukur sekitar 300-an volt ya, 320 volt tegangan DC. Itu jarumnya bergerak ya teman-teman, coba lihat tuh. Nah, itu tandanya arusnya masuk. Nah, jadi kita cabut dulu ya. Setelah arusnya masuk, supaya tidak membahayakan, jadi arusnya ini kita buang dulu teman-teman ya, pakai bohlam seperti ini juga bisa ya. Kita buang aja seperti ini. Perhatikan, dihubungkan tuh ya, nyala tapi langsung mati. Itu artinya udah habis tegangannya. Oke, ketika tegangan sudah habis, jadi gacun ini ada 3 kabel, yang biru tadi sebelumnya tidak dipakai, dan yang merah dan yang hitam. Jadi kita cukup menghubungkan atau mensolderkan 2 kabel ini saja di bagian PCB. Nah, di bagian PCB mana yang akan kita solderkan? Nah, di sini teman-teman, yang merah ya, yang kabel merah tepat di kaki tengah ya, di kaki tengah dari FET sebelumnya ya, FET yang pecah sebelumnya teman-teman. Nih,
Ini kan fat ya teman-teman, ini fatnya ya. Jadi ini kan udah hancur nih, rusak nih. Jadi kita ambil yang kaki tengahnya teman-teman. Jadi kita hubungkan di sini di bagian kaki tengahnya. Ya, kaki tengah seperti itu. Dan yang hitam itu di kaki negatif ya, ground dari elko di sini teman-teman. Nah di sini di elko ini kaki negatifnya ya, ini jalurnya ke bawah, ini jadi satu ke sini. Jadi kita boleh di sini bawah ini boleh, karena masih menjadi satu jalurnya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi hanya 2 kabel itu saja yang kita solder. Sekarang untuk membuktikannya ya, kita turunkan ke bawah, kemudian kita ukur di skala 50 volt di sini. Oke, di 50 volt, lalu kita ukur nanti ya, apakah tegangan di elko nya ini udah hadir. Kalau nanti di bagian elko nya tegangannya udah hadir, kita lihat di bagian jarum avometernya sudah bergerak menunjukkan arus DC-nya masuk, berarti pemasangan ini udah selesai ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba colokkan kembali ke listrik. Oke, saya coba colokkan ya teman-teman. Sebelum dicolokkan, kita standby dulu ya ininya, pin plus dari avometer ke plus elko, dan yang negatif ke min elko, seperti itu. Jadi tugas teman-teman hanya lihat saja ini ya. Kalau ini nanti bergerak pojok ke tengah, ke pinggir atau ke kiri atau kurang, berarti tegangan sekundernya sudah masuk ke elko simetris ya, seperti itu. Oke ya, masih lepas, kita coba pasang lagi, kita coba. Oke ya teman-teman ya, colokkan ke listrik, perhatikan teman-teman. Nah tuh teman-teman ya, jarumnya bergerak tuh. Nah turun lagi, saya coba colokkan lagi. Nah tuh bergerak, berarti gadget ini sudah bekerja ya, sudah bekerja karena tegangannya sudah masuk ke dalam elko simetrisnya. Seperti itu teman-teman. Jadi begitulah cara pemasangan sederhana. Saya rasa ini mudah dipahami untuk teman pemula. Akhir kata saya sudah dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video berikutnya. See you tomorrow.